Oke, sekarang kita lanjut mengenai menu persediaan. Dimana di sini untuk menu persediaan itu ada dua jenis menu persediaan, yaitu untuk penyesuaian persediaan, di mana penyesuaian persediaan itu kita ada mulai dari untuk stok opnam barang di sini, kemudian kita ada untuk buat pemasukan barang internal. Kemudian jenis penyesuaian untuk membuat pengeluaran barang untuk internal, yaitu pengeluaran barang persediaan yang akan digunakan untuk kebutuhan internal. Contohnya misalnya ATK, kalau kita ada jual ATK, terus kita ada pakai ATK itu sendiri untuk kebutuhan internal perusahaan, nah itu kita inputnya di sini, yaitu buat pengeluaran barang. Seperti itu, karena pengeluaran barang ini nanti larinya akan menjadi biaya, bukannya sebagai omset. Kayak gitu. Terus ada lagi juga untuk pengakuan stok rusak di sini. Pengakuan stok rusak tinggal dipilih aja barangnya apa, quantity, satuannya apa, nilainya berapa, nanti auto akan ngehitung. Auto nilainya akan langsung otomatis. Terus ada lagi eh, penukaran stok. Jadi untuk barang-barang retur itu nanti kan akan ditukarkan dengan stok yang baru misalnya. Nah, ini proses untuk buat penukaran stoknya. Dimana nanti dicek dulu data retur jualnya apa, kemudian nanti barang penggantinya apa, diinput di sini, diproses di tanggal berapa penukarannya, transaksi terjadi di lokasi atau cabang mana, bisa diinput di sini, bisa ditambahkan keterangan informasi-informasi. Kemudian ada lagi untuk pembaharuan stok. Jadi pembaharuan stok ini lebih ke arah barang retur yang diberikan oleh customer, kemudian nanti dicek lagi oleh perusahaan apakah barang tersebut masih bisa layak dijual kembali atau perlu diservis dan layak dijual kembali. Itu nanti maka barang tersebut dari statusnya barang rusak atau barang retur itu nanti akan berubah menjadi barang layak jual atau menjadi persediaan dagang seperti itu. Itu prosesnya dibuat di menu ini. Kemudian di penyesuaian sendiri ada lagi untuk pembuangan stok. Pembuangan stok itu jadi stok retur atau stok rusak yang sudah kita terima, ternyata setelah kita cek barang tersebut tuh sudah tidak dapat digunakan kembali. Jadi barang tersebut sudah tidak berarti atau tidak berguna. Oleh karena itu akan dilakukan proses pembuangan stok atau pemusnahan stok. Di mana proses pembuangan atau pemusnahan stok ini berarti kita mengakui barang rusak tersebut nilainya akan diserap menjadi sebuah kerugian atau beban atau cost dari perusahaan seperti itu. Nah, kalau di menu penyesuaian ini, kalau kita lihat di sini ada buat, nanti daftar penyesuaiannya, segala transaksi yang sudah kita lakukan di sini, nanti muncul datanya di daftar penyesuaian di sini daftarnya. Daftar ini digabung menjadi satu, tinggal kita pilih aja di sini mau jenis penyesuaian yang mana. Tadi jenis penyesuaian untuk pemasukan barang, pengeluaran barang, persediaan awal, stok rusak, pembuangan stok, penukaran stok, atau pembaharuan stok. Seperti itu. Di sini juga bisa difilter nanti per lokasi atau cabangnya. Seperti itu. Dan lanjut lagi untuk submenu kedua di persediaan, yaitu pemindahan. Nah, di mana pemindahan ini adalah proses pemindahan dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Di sini bisa kita buat dari sini tombolnya untuk proses pemindahan barang, atau dari sini ada buat pemindahan barang.
gitu. Jadi kita cukup buat seperti ini formnya, kita perbesar, kita lakukan prosesnya, input tanggal, input dari lokasi mana ke lokasi mana, kemudian barangnya apa saja, kita tinggal pilih di sini. Oke, setelah kita pilih kuantitinya berapa, tentunya kita harus menyesuaikan kuantitinya dengan ketersediaan persediaan yang ada di lokasi asal. Nah, dari lokasi asal itu misalnya kita input dari 10 piece, maka nanti persediaan barang yang bersangkutan akan berkurang stoknya dari lokasi awal dan bertambah ke lokasi tujuan dengan harga modal dan nilai barang yang sudah dihitung oleh sistem secara otomatis. Seperti itu untuk proses buat pemindahan barang. Di sini muncul pesan. Pesan validasi ini adalah menandakan bahwa untuk stok barang SR Flip Wallet Oppo ini stoknya tidak mencukupi atau akan di bawah 0, bahkan minus 10. Jadi validasi ini menolak untuk dilakukan proses pemindahan barang untuk barang tersebut karena tidak ada stoknya di lokasi awal atau lokasi asal atau lokasi toko nih. Kalau kita hapus seperti ini, coba kita klik simpan. Selama stoknya available, nanti dia akan masuk dan dipindahkan. Nah, nanti muncul recordnya di daftar pemindahan. Dari cabang toko ke cabang gudang, seperti ini contohnya. Kemudian secara cetakan, misalnya tokonya itu jaraknya cukup jauh, biasanya kan untuk pengantaran kita butuh untuk cetak surat jalan. Nah, ini kita lihat di sini kita bisa cetak surat jalannya seperti itu. Nanti muncul form surat jalan yang bisa dibawa oleh kurir atau driver untuk mengantar ke cabang tujuan. Penyesuaian pemindahan, dan di pemindahan ada juga list barang pemindahan. Jadi di sini adalah menu daftar pemindahan tapi lebih spesifik ke arah barang-barang apa yang dipindahkan. Jadi di sini kita bisa lihat ada barang sabun dipindahin dari toko ke gudang, barang kebutuhan rumah tangga dipindahin dari toko ke gudang, kuantitinya berapa di sini dijelaskan. Kemudian nomor atau proses pemindahannya itu di nomor berapa surat jalannya. Ini kebetulan satu surat jalan ada 2 barang. Jadi di sini nomornya sama. Di tanggal 11 Oktober misalnya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di sini ada daftar persediaan yang kemarin sempat juga sudah dijelaskan. Nah, ini adalah list daftar persediaan yang ada di setiap cabang. Kita bisa pilih di sini, kita mau lihat yang di cabang mana, bisa lihat semua. Bisa juga kita lihat spesifik hanya di gudang saja misalnya. Atau kita juga mau lihat secara rekapitulasi. Kita klik di sini, ganti tampilannya. Nanti dia akan menampilkan di sini. Saat ini masih loading. Oke, kemudian kita masuk ke menu keuangan. Menu keuangan terdiri dari beberapa, yaitu buat pemasukan uang apabila ada uang masuk di luar dari pelunasan piutang. Ada juga buat pengeluaran uang, misalnya kita mau melakukan pengeluaran uang untuk biaya-biaya operasional, contohnya bayar uang listrik, bayar uang sewa gedung,
bayar TK, atau bayar hal-hal lainnya. Oke. Habis itu juga ada transfer buku, yaitu pemindahan rekening dari satu rekening ke rekening lain. Rekening yang dimaksud adalah rekening perusahaan atau rekening yang dimiliki oleh perusahaan yang sudah didaftarkan ke dalam sistem. Kita mulai dari daftar pemasukan uang terlebih dahulu. Nah, di sini adalah daftar-daftar uang masuk, di mana daftar pemasukan uang ini terdiri dari pemasukan uang atas piutang atau atas penjualan, yaitu kontan atau piutang usaha, atau juga pemasukan uang karena setoran dari finance misalnya, masukin ke kas kayak gitu. Nah, ini dibuat dari sini tombolnya, atau bisa juga dibuat dari tombol sini buat pemasukan uang seperti itu. Kemudian ada lagi daftar pengeluaran uang. Daftar pengeluaran uang ini bisa terjadi atas utang usaha atau juga pengeluaran uang untuk biaya-biaya. Kalau utang usaha itu lewat pelunasan hutang. Nah, kalau untuk pengeluaran uang atas biaya, tombolnya bisa di sini. Saya perbesar, atau di sini. Kita tinggal input pengeluaran uang dan penerimanya siapa, penerimanya lain-lain, pemasok atau siapa. Kita bisa input di sini. Kita bisa search nanti pelanggannya. Kalau tertuju kepada pelanggan, pemasok misalnya ke siapa pemasoknya, tertujunya siapa, kita bisa search, nanti kita bisa pilih di sini. Oke, atau karena hal lain-lain, misalnya biaya sewa gedung. Kita tinggal masukkan jumlah, cara bayarnya apa, kita daftarkan, kemudian sumber dana yang keluar itu dari mana, dipilih, kemudian secara akuntansi biayanya biaya apa yang diinginkan, contoh biaya sewa kantor, seperti ini, tinggal dipilih saja. Kalau ada biaya-biaya lain, misalnya karena transfernya itu lintas bank, mungkin ada biaya BI transfer. Nah, itu bisa dimasukkan di sini juga, ditambahkan misalnya contoh. Oke, admin. Seperti ini. Nah, jadi uang yang keluar akan bertambah. Jadi ketika saya mau mengeluarkan atau mentransfer 1 juta, ada plus biaya transfer 2.500. Jadi uang yang keluar nantinya akan 1.200.000, maaf. Seperti itu. Kemudian ada juga menu transfer atau pindah buku, yaitu ini lintas rekening. Tinggal kita buat dari sini, masukkan saja jumlahnya dari rekening mana ke rekening mana, transaksi dilakukan di lokasi mana, di input, di tanggal berapa, tinggal diklik simpan, nanti akan masuk recordnya ke daftar pindah buku. Seperti itu. Kemudian ada pengaturan saldo, di mana menu-menu ini digunakan untuk memproses data-data awal sebelum masuk ke sistem. Nah, itu akan diproses masuk nih apabila pengguna sudah menggunakan atau sudah memiliki sistem lama, di mana data-data dari sistem lama yang dapat dibawa ke dalam sistem Zuno, yaitu contohnya hanya
hutang, piutang, kemudian persediaan, dan juga laporan keuangannya atau neracanya, seperti itu. Di dalam menu keuangan juga ada daftar mata uang. Jadi kita bisa mendaftarkan jenis-jenis mata uang yang dilakukan atau yang sering dilakukan dalam transaksi operasional perusahaan. Kemudian ada lagi untuk mendaftarkan rekening-rekening yang dimiliki. Kita bisa lihat juga dari daftar rekening di sini. Nah, saat ini baru hanya ada satu rekening kas. Nah, nanti bisa ditambahkan rekening bank apa, bank BCA, bank Mandiri, dan bank lain-lainnya. Cara buat atau mendaftarkan rekening bisa dari sini. Kita masukkan nama bank, nomor akun, atas namanya siapa, jenis mata uang dari bank tersebut apa. Habis itu tinggal diarahkan akuntansinya apa atau cowanya apa. Kemudian ada daftar cara bayar, di mana di sini kita melakukan setting cara bayar. Di mana cara bayar ini sudah ada defaultnya, yaitu bilet giro, kartu debit, kartu kredit, lain-lain, transfer, dan tunai. Di mana masing-masing cara bayar ini kita bisa bantu arahkan untuk atau kita bantu settingkan. Misalnya, untuk cara bayar tunai, setiap kali transaksi bayar secara tunai, itu langsung larinya ke rekening mana misalnya. Apakah dia fleksibel, by default masuk ke kas, atau dia tidak fleksibel, harus dikunci. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke menu berikutnya, yaitu menu produksi. Di mana menu produksi ini ada beberapa cara-cara produksi. Dimulai dari buat dulu daftar build of material. Build of material ini adalah daftar untuk kita buat formula untuk memproduksi satu hasil barang gitu. Untuk proses buat bomnya seperti ini, kita pilih barang jadinya apa. Contoh barang jadinya adalah botol minum 500 ml, di mana bahan bakunya itu kita membutuhkan air 500 ml, kemudian kita membutuhkan botol plastik, kemudian kita membutuhkan tutup botol plastik, dan juga kita membutuhkan stiker botol minum misalnya. Ada 4 item yang akan menjadi barang jadi. Nama barangnya adalah air mineral 500 ml di sini. Satuannya apa nanti bisa ditentukan, jenisnya apa. Nah, ini baru membuat formulanya. Jadi formula ini akan membantu untuk setiap proses produksi. Produksi ini ada beberapa macam jenis produksi. Yang pertama buat produksi biasa. Buat produksi biasa ini adalah cara buat satu barang jadi berasal dari beberapa barang bahan baku. Misalnya contoh memproduksi air mineral 500 ml. Kita menggunakan menu produksi ini. Kemudian ada lagi jenis produksi lainnya, yaitu buat produksi dan mutasi. Buat produksi dan mutasi ini lebih ke arah membuat sebuah produksi air mineral, kemudian langsung dimutasikan ke sebuah cabang baru gitu. Kemudian ada buat sortiran. Buat sortiran ini hampir mirip dengan buat produksi. Perbedaannya adalah kalau produksi itu dari banyak bahan baku menjadi satu barang jadi. Sedangkan kalau untuk buat sortiran itu dari satu bahan baku akan menjadi beberapa barang jadi. Contohnya
kita mau memproduksi eh, chicken nugget. Oke. Untuk memproduksi chicken nugget atau boneless dada itu yang bahan baku yang digunakan adalah satu ekor ayam hidup. Satu ekor ayam hidup kemudian nanti akan diproduksi menjadi dada boneless berapa gram, ada paha boneless berapa gram, kemudian ada kepala satu misalnya. Habis itu ada lagi ceker ayam berapa. Nah, kurang lebih itu. Itu disebutnya adalah proses produksi buat sortiran. Kemudian kita lanjut lagi ke menu laporan. Jadi ada satu section menu laporan di mana laporan ini nanti dibagi lagi menjadi sub-sub, yaitu laporan mengenai laporan barang. Di sini ada laporan kartu stok, rincian mutasi, rekap mutasi nilai persediaan kartu stok, laporan aktivitas penggunaan. Ya, kurang lebih seperti ini. Nanti kalau dilihat nanti di sini ada transaksinya. Ini adalah transaksi aktivitas penggunaan sistem. Jadi ada admin buat penjualan di tanggal berapa, di jam berapa, habis itu buat penjualan, ada mengubah transaksi pembelian misalnya, membuat seperti itu. Bentuknya log aktivitas gitu. Kemudian ada lagi laporan mengenai pembelian dari umur utang, kartu utang, rincian utang, rekap utang. Kurang lebih seperti ini. Ini form untuk di-generate. Nanti di-generate kita tinggal klik tampilkan atau laporan tersebut kita mau langsung unduh ke dalam 3 jenis, CSV, Excel, atau PDF. Seperti itu. Ada juga menu penjualan. Menu penjualan ini ada beberapa laporan yang bisa di-generate, yaitu laporan omset, umur piutang, kartu piutang, rincian piutang, rekap piutang, nota yang sudah dibayar, sama penukaran retur. Untuk produksi ada laporan hasil produksi. Untuk transaksi yaitu transaksi uang keuangan. Di sini ada laporan buku kas bank, laporan rekap transaksi, laporan pembayaran utang, dan laporan pembayaran piutang. Kemudian ada laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini yang berhubungan dengan akuntansinya, yaitu neraca, laba rugi, arus kas, buku besar, neraca saldo, dan jurnal. Saya kasih contoh satu. Nah, ini laporannya nanti, laporan neraca saldo seperti ini. Kurang lebih itu aja yang dapat kami jelaskan secara singkat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.